Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman ya? Salam sejahtera, damai selalu, semangat selalu. Jadi teman-teman, dalam Mind Programming for Selling ya, itu adalah bagaimana meningkatkan penjualan dengan pendekatan atau approach pemrograman pikiran ya. Jadi pada dasarnya pikiran manusia ini memang selalu dipengaruhi ya. Setiap detik itu ada beberapa informasi yang masuk melalui matanya, telinganya, indera ya, panca indera masuk semua. Itu semua mempengaruhi konsumen ya, calon konsumen. Jadi sangat menarik bahwa saya akan bahas mengenai Mind Programming for Selling, teknik-tekniknya ya. Ada video-video berikutnya adalah sekitar 33 teknik yang akan membahas bagaimana meningkatkan penjualan dengan memanfaatkan pemrograman pikiran customer kita. Jadi customer itu bisa dipengaruhi ya dengan membandingkan dengan pengaruh atas efek-efek sosial, pengaruh atas perbandingan yang mencolok. Nah, itu akan kita bahas. Jadi banyak yang bisa kita perbuat. Tentu juga tidak hanya secara offline ya, karena dunia bisnis Anda sekarang juga sudah masuk ke dunia online yang akan beda sekali ya, bahwa misalnya penamaan, pemberian judul, produk pun akan beda ya. Karena akan berbeda di dunia online itu adalah keyword-keyword yang mudah ditemukan ya. Jadi keywordnya salah bisa salah. Misalnya lipstick dengan LIPS, STIK dan CK itu akan berbeda. Jadi bagaimana itu bisa juga kita mainkan untuk mempengaruhi pikiran customer kita. Jadi teknik-tekniknya akan kita bahas satu persatu. Nah, dalam video ini sebagai pembuka, teman-teman nanti ikutin semuanya videonya satu persatu. Anda ikutin mulai konsepnya dulu, bagaimana sih sebenarnya pikiran manusia itu dipengaruhi, apa yang bisa mempengaruhi keputusannya untuk membeli. Kemudian dari sisi mind programming tentu kita bahas juga aspek sales itu seperti apa ya. Mind programming itu bagian dari strategi, salah satunya untuk meningkatkan closing rasionya. Jadi apalagi kalau di dunia online Anda yang memasang iklan, Anda akan tahu tuh rasanya ya, closing ratio efeknya seperti apa. Anda investasikan 1 juta, closing rasionya 1%, Anda berarti akan closing sales berapa tuh? 10 ya. 1 juta 1%. Kalau 10.000 ya, 10.000 udah kan. Jadi Anda bisa hitung-hitung seperti itu, berapa closing rasio gara-gara tulisan Anda, sales scripts Anda, penampilan produk Anda, kemudian trust Anda dibentuk. Itu semua mempengaruhi ya. Mungkin agak berbeda di dunia online dan offline. Kalau offline kan interaksinya jelas gitu ya, kita face to face, bisa ngobrol, bisa lihat orangnya. Tapi kata online makanya di dunia online itu terkenal dengan 3T ya, traffic, tertarik, trust gitu. Jadi itu akan membuat sales Anda juga akan meningkat. Nah, bahasanya detail teman-teman. Nah, ini sebagai pembuka, silahkan Anda ikuti video-video berikutnya. Kita akan upload, kita akan share strategi-strategi yang baik untuk meningkatkan penjualan. Jadi di dalam Mind Programming for Selling itu memikirkan bagaimana pikiran seorang calon pembeli untuk mengambil keputusan membeli produk kita. Jadi di kepala mereka itu banyak sekali segala macam. Apakah ini benar? Apakah ini murah? Apakah ini sudah mendapat harga yang terbaik? Apakah si penjualnya bisa dipercaya? Kalau ada masalah, apakah dia mau membantu? Apakah ini tidak kemahalan? Apakah ini ada aman? Segala macam itu benar-benar muncul di kepala pembeli ketika melihat penawaran Anda. Jadi tentu secara konsep bahwa pemrograman pikiran Anda, pemrograman pikiran yang Anda desain untuk mereka adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala mereka.
misalnya yang muncul adalah pertanyaan apakah produk ini bagus? Ya, makanya Anda tampilkan segala informasi, kualitas produk Anda bagus, testimoni yang sudah memakai, garansi yang ada. Nah, itu artinya menutup atau menjawab segala lubang-lubang yang membuat customer kita akan pergi, akan nggak jadi beli. Nah, kalau pertanyaannya misalnya apakah ini sudah murah, apakah sudah mendapat harga yang terbaik, ya Anda harus meyakinkan bahwa beli di toko Anda, membeli produk Anda bersama Anda adalah sudah mendapatkan harga yang terbaik, harga yang pantas, harga yang istilahnya tidak berlebihan. Kalau orang Jawa bilang tidak keblondrok, orang bilang tidak tertipu, gitu ya. Benar-benar harga yang sudah terbaik. Katakanlah harga pokok mereka 100, dijual ke Anda 115, ya 15% itu artinya untuk cost operasional dia, mungkin packing dan segala macam. Oh, wajar. Harga itu normal. Oh, berarti ketika Anda jelaskan, yes, ini harga wajar. Ketika Anda misalnya punya restoran, kenapa menu nasi goreng harganya 36 gitu ya? Kok tidak semurah nasi goreng dorongan? Ya, mungkin mereka perlu kita beri jawaban dengan cara memprogram pikirannya bahwa mereka menyadari, oh iya ya, restoran ini kan nyaman, ada AC-nya, ini di mall, bisa tempat nongkrong, buat ngobrol juga enak. Ya, kemudian opsi untuk membeli produk lain selain nasi goreng juga ada. Nah, kalau untuk background untuk foto Instagramable ya, menarik, diupload juga pantas. Nah, itu ada nilainya sekarang kan. Jadi ketika diprogram pikiran mereka mengenai apakah kemahalan, oh ya enggak juga ya. Tentu nilainya akan beda ketika Anda upload sedang makan di pinggir jalan dengan makan di restoran. Jadi value dari makan nasi goreng di restoran Anda yang di mall udah akan berbeda. Jadi mereka bisa menerima, oh yes. Nah, pertanyaan-pertanyaan calon customer tuh teman-teman macam-macam ya di kepala. Ini jelek gak? Bagus gak? Kalau misalnya makanan higienis gak? Gitu ya. Kalau makanan higienis gak? Nah, ternyata ya banyak restoran sudah menjawab pertanyaan itu ketika dia open kitchen gitu, bahwa customer bisa melihat dapurnya, bisa melihat chefnya yang pakai baju putih bersih, pakai topi, bahkan pakai face shield gitu ya, agar ludahnya nggak muncrat ke makanan. Wow, mereka melihat sendiri bahwa restoran Anda itu higienis. Jadi strategi awal adalah teman-teman dalam membuat program mind programming for selling, artinya teman-teman harus memprogram atau menyiapkan jawaban-jawaban dari pertanyaan customer ya. Ketika apa yang Anda desain itu didesain pikiran ke customer itu sukses, mereka akan membeli dengan Anda. Kalau mereka bertanya apakah mahal dalam pikirannya, kemudian Anda program, Anda berikan informasi entah melalui poster, dinding, atau sapaan Anda dan menjawab pertanyaan itu, ya sudah, maka selesailah permasalahan itu ya. Handling objection itu udah terlambat, ini preventing objection. Jadi teman-teman sudah desain. Nah, nanti teman-teman kita bahas 33 caranya memprogram pikiran. Tapi Anda melihat bahwa pikiran customer itu benar-benar banyak sekali informasi, banyak sekali pertanyaan. Nah, kalau itu tidak bisa kita jawab, maka mereka tidak akan jadi membeli dengan kita. Nah, dasarnya dulu ya teman-teman, dasarnya dulu ya, bahwa sales kita itu adalah prospek kali closing ratio ya, bahwa database yang kita punya kali seberapa hebat closing ratio kita. Kalau database-nya 1000, closing rasionya 100% ya berarti salesnya 1000. Kalau 10% ya salesnya 100. Nah, closing ratio dipengaruhi oleh banyak hal ya. Dari closing ratio itu bisa harga, keramahan Anda, service, kompetisi, kemudian after sales service, kemudian availability produk, banyak sekali yang mempengaruhi closing rasio kita. Namun kalau kita dari konsep ini adalah kita jelas sales itu karena data kali closing ratio, kita punya dua cara meningkatkan sales.
apakah database kita perbesar gitu ya, maka ada istilah building listing customer kita ini database yang kita besarkan, atau closing rasionya yang kita besarkan. Nah, atau dua-duanya teman-teman ya. Bisa juga dengan kata, kalau misalnya kata di dunia online traffic gitu ya, kalau trafficnya rame, closing rasionya bagus, ya bagus, bisa jadi seperti itu. Nah, ini menjadi PR untuk bisnis Anda. Apakah Anda punya base customer yang besar, yang banyak? Kalau belum, mungkin perlu ditingkatkan. Kalau dari sisi traffic, apakah traffic yang datang ke toko atau ke online shop Anda cukup banyak? Itu bagaimana cara meningkatkan. Kemudian closing ratio itu memang ada unsur tertarik dan trustnya. Jadi unsurnya bagaimana dia sudah datang ke toko Anda, bagaimana lewat di toko Anda, bagaimana mampir, kemudian bagaimana membeli. Nah, ini apa istilahnya, flow-nya ya. Jadi teman-teman, flow bisnis Anda adalah bagaimana database Anda itu menjadi besar, bagaimana calon customer Anda itu menjadi banyak, lebih luas jangkauannya. Kemudian di sisi lain Anda siapkan bagaimana closing rasionya semakin tinggi. Nah, mind programming for selling adalah sebenarnya bisa kita manfaatkan buat dua-duanya nih, untuk memperbesar database kita ya. Strateginya tentu banyak. Misalnya kalau di dunia online Anda kasih free ebook gitu, kemudian mereka masukkan alamat email, nomor handphone dan nama, itu memperbesar database Anda ya. Ebooknya yang menarik, sebenarnya Anda memasukkan juga main programming di dalam strategi supaya orang mengentry datanya gitu ya. Nah, dari sisi closing ratio tentu banyak caranya yang akan kita bahas nanti, 33 cara paling tidak ya. Nah, teman-teman akan mendapatkan strategi-strategi memprogram pikiran yang baik. Oke teman-teman. Nah, di sisi lain setelah data kali closing ratio, tentu ada tools-tools yang bisa membuat orang tertarik, lebih tertarik lagi dan lebih tertarik lagi ya. Jadi memang kita mesti optimis, mesti yakin bahwa akan banyak jalan untuk membuat dua step tadi ya. Satu, database kita menjadi lebih besar, lebih luas gitu, berarti potensi lebih besar. Kemudian closing ratio ini ya juga menjadi semakin baik, jadi 2%, jadi 3%, jadi 5% gitu ya. Faktornya banyak, dari produknya makin bagus, harganya makin kompetitif, servisnya makin bagus dan sebagainya. Nah, ada dua aliran ya, atau apa ya istilahnya ya. Orang bisa mencari profit itu dari take profit from volume. Jadi kecil tapi volumenya besar. Ini butuh kesabaran. Bisnis long term rata-rata seperti itu ya. Produknya banyak, marginnya nggak terlalu besar, tapi kuantitinya besar dan terus menerus. Ada yang bisnis sifatnya project, yes, sekali pukul dapat besar gitu. Jadi itu pilihan Anda. Tentu nanti ada strateginya kalau bentuknya ini bagusnya seperti apa, gitu ya. Oke, selain itu teman-teman, dalam video ini saya mau bahas dulu salah satu tools, yaitu namanya diskon ya. Pada dasarnya diskon itu adalah potongan harga. Dulu di awal-awal ketika Anda belajar, misalnya di kuliah itu di accounting itu suka belajar namanya quantity diskon. Artinya kalau beli banyak dapat diskon lebih besar. Ya, ini untuk menyemangati orang, untuk menstimuli customer untuk membeli lebih banyak. Ada juga yang namanya diskon TOP ya, term of payment gitu ya. Kalau paymentnya cash dapat diskon lebih besar. Kalau paymentnya 1 bulan, diskonnya lebih kecil ya. Intinya diskon ini pada awalnya memang sebagai tools untuk reward sebenarnya ya, untuk reward. Namun di kebelakangan sini diskon ini punya peran psikologis yang luar biasa. Banyak sekali yang memainkan diskon sehingga diskon itu benar-benar psikologikal gitu ya. Misalnya ya segera hari ini dapat diskon 50%, kan itu buru-buru gitu. Atau diskon bikin diskon 50 plus 20, sudah, itu udah psikologikal ya.
Walaupun kelihatannya kok tricky, 50 plus 20 itu bukan 70 ya. Di diskon dulu 50, baru diskon lagi 20, berarti berapa tuh? 60 ya. Tapi lihatlah, 50 plus 20 berbeda dengan 60%. Jadi diskon memang salah satu tools yang bisa kita pakai untuk memprogram pikiran-pikiran calon pembeli ya. Ada diskon, kalau diskon potongan berarti kebalikannya ada bonus. Jadi diskon dan bonus itu seringkali menjadi alat yang sangat baik. Jadi teman-teman, variasinya makin keren, makin variatif gitu ya. Tapi Anda tangkap saja satu, bahwa diskon itu adalah tools untuk permainan psikologis ya. Ada yang benar-benar misalnya diskon 20% atau benar-benar diskon 50%. Tapi ada juga yang dinaikkan 200%, kemudian didiskon 50%. Ya psikologis memang agak beda, harga 100 sama harga 200 diskon 50% itu beda ya. Tergantung customer ya, model customer. Jadi pelajari, cermati customer Anda, calon pembeli Anda, modelnya seperti apa. Termasuk produk Anda. Produk yang mahal akan seperti apa, produk yang murah akan seperti apa, produk yang mewah akan seperti apa. Itu akan berbeda sekali. Bahkan beda waktu bisa beda. Jadi memang menjual itu seni, menjual itu memainkan psikologi seseorang. Termasuk masa-masa ya, masa-masa orang lagi sejahtera dengan masa-masa krisis juga beda. Termasuk barang Anda adalah barang-barang yang sifatnya primary gitu, atau secondary, atau mungkin primer, sekunder, tersier gitu ya, atau kemewahan, itu juga akan beda. Jadi teman-teman, paling tidak kita sudah paham bahwa sales kita bisa meningkat dengan meningkatkan data atau closing ratio. Kemudian ada dua tools yang bisa kita mainkan, diskon dan bonus ya, diskon dan bonus, tools psikologi. Tentu ada tools-tools yang lain. Oke, nanti kita bahas mulai satu persatu ya. Tapi frame Anda berpikir, oh iya, bahwa customer kita pikirannya akan mudah diarahkan. Sebenarnya mudah diarahkan. Ketika tas dengan harga 20 atau tas dengan harga 200.000, kalau sebelahnya itu kira-kira harga 6 juta dengan sebelahnya harga 400.000, itu akan beda psikologis untuk membeli 200.000-nya. Jadi dengan jejerannya beda pun akan beda. Nah, tas dengan harga 200.000 dijual online, dijual diplastikin, atau dijual di display dengan etalase yang bagus, plus di mall yang mewah juga akan beda walaupun barangnya sama. Itu menunjukkan bahwa begitu banyak environment, begitu banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi orang untuk membeli produk-produk kita. Oke, teman-teman. Inspirasi video kali ini sampai di sini. Kita akan bahas di video berikutnya. Langsung saja ya, masuk ke metode mind programming for selling yang pertama.